Ini open bid 38 juta dan draw. Nah, ini open bidnya di 98 juta, pajaknya di Agustus 2020 dan hanya satu yang ngebid. Oke guys, ini adalah Honda Brio E Automatic Transmission 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi nih, kita ada di Balai Lelang Sun. Dan kali ini kita lagi ada di proses lelang tertutup ya di Balai Lelang Sun. Dan seru nih hari ini setelah libur dari Lebaran. Sekarang di bulan Syawal ini sudah ada sekitar kurang lebih 47 unit kendaraan ya. Jadi kalau teman-teman belum lihat open house-nya, ini ada di link di atas. Nah, dan serunya adalah di sini yang mendaftar udah ada 34 amplop terhitung, dan di situ ada sekitar 55 NIPL. Nah, jadi menarik banget nih. Jadi Balai Lelang Sun ini setelah libur dari Lebaran ini menjadi ramai dan masih di lelang tertutup ya. Walaupun masih lelang tertutup, tapi ini rekor. Jadi selamat untuk Balai Lelang Sun. Oke, gimana prosesnya? Kita ikutin aja proses lelang tertutupnya di office Balai Lelang Sun. Kita langsung menuju ke office Balai Lelang Sun, guys. Kita sudah ada di office Balai Lelang Sun dan ini dia amplopnya. Ada sekitar berapa nih? 34. Ada 34 amplop dan kurang lebih 55 NIPL ya? 56. Oh, 56 sekarang bertambah. Dan oke, sambil melakukan persiapan untuk online via aplikasi Zoom. Ini lelang akan segera dimulai. Oke, ini para peserta lelang sudah siap online di aplikasi Zoom. Baru masuk 7 peserta. Kita lagi masih menunggu. Oke, kita akan segera mulai. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan melelangkan 47 kendaraan dengan berbagai merek dan tipe yang dijual secara terpisah. Ya, jadi di dalam lelang perlu diketahui juga bahwa ketika kita sudah menyerahkan uang jaminan dan tidak jadi menawar, uangnya akan dikembalikan 100% tanpa potongan apapun. Itulah keistimewaannya lelang. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian pengen ikut lelang di Balai Lelang Sun, sudah terpercaya, silakan store uang jaminan, lihat unitnya dan ikuti lelangnya. Ketika nanti tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang pun juga akan dikembalikan 100% tanpa potongan apa. Aturannya begitu, ini bukan iklan ya. Di depan kita sudah ada amplop penawaran secara tertutup. Ini ada 34 penawaran. 34 pas, ada 34 amplop sudah kita buka. Sekarang kita akan bacakan satu persatu, mohon diperhatikan. Sudah Pak Rizky siap? Siap. Oke, yang pertama NIPL 04 menawar lot nomor 38 87.500. NIPL 02 menawar lot nomor 29 86 juta. NIPL 05 menawar lot nomor 8 39.500. NIPL 01 lot nomor 36 sebesar 61 juta. NIPL 06 07 08 09 menawar lot nomor 8 39 juta. Lot nomor 33 73 juta. Lot nomor 39 98 juta. Lot nomor 43 92 juta. Yuk, kita langsung rekap. Pak Rizky silakan. Lanjut. Bagi para pemenang nanti akan diinformasikan oleh Balai Lelang Sun kepada panjenengan, kepada bapak-bapak semua yang menang. Untuk sebagai pemenang pada lelang hari ini, dia akan dihubungi segera melakukan kewajiban pembayaran pelunasan dan kewajiban. Baik, selesai sudah lelang kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita sudah ada di lot parkirnya Balai Lelang Sun. Lelang sudah selesai tadi dan kita sekarang sudah mendapatkan para pemenang dari unitnya ya.
ada sekitar 47 unit kendaraan, ada sekitar 56 NIPL, dan ada sekitar 17 unit yang sudah laku. Jadi unit-unit apa aja yang sudah laku? Nah, kita akan langsung sambangi satu persatu. Oke, kita langsung mulai dari Grand Livina. Ini ada di lot 4 ya. Beberapa kali kita review, dan ini adalah Grand Livina SV Automatic Transmission tahun 2018. Nah, di sini grade-nya nih masih terbilang B, dan ini masih tahun 2018 juga. Mesinnya masih oke, dan transmisinya pun juga masih oke. Headlamp dan stop lamp-nya pun masih oke. Hanya satu kendala di eksterior, yaitu di belakangnya ya, ada bagian dari panel lampu yang hilang. Pajaknya di bulan Februari 2020. Oke, jadi di sini open bid-nya di 103 juta rupiah saat ini ya, dan akhirnya dimenangkan di 105.500.000. Oke, selamat untuk pemenangnya mendapatkan Grand Livina SV Automatic Transmission tahun 2018. Grade-nya masih B, dan juga di sini pajaknya mati di bulan Februari 2020. Oke, selamat untuk para pemenangnya. Kita ke lot berikutnya. Oke guys, next ada Grand Livina lagi laku ya. Yang ini sudah berkali-kali nggak laku karena memang kondisinya agak cukup parah ya, banyak dempulan-dempulan dan juga seperti ini kondisinya. Tapi dijual dengan harga murah. Oke. Ini adalah Grand Livina SV juga Automatic Transmission tahun 2012. Nah, di sini grade-nya ini terbilang kurang. Nah, jadi kondisinya seperti ini, interiornya juga terbilang C arah ke D ya. Oke, nah ini di open murah ya. Jadi di sini di open di 38 juta, dan akhirnya draw, ada 2 orang draw di 39.500.000, dan akhirnya salah satunya memutuskan untuk menyerahkan ke pemenang satunya. Jadi open bid di 38 juta, lakunya di 39.500.000. Jadi di sini grade-nya kalau gue bilang kurang, dan pajaknya ini mati ya di bulan Maret 2018. Jadi PR selain dari pajak, terus dari mesinnya juga sedikit ada kendala, dan eksteriornya yang pasti. Oke, kita ke lot berikutnya. Sekali lagi selamat untuk pemenangnya mendapatkan Grand Livina SV tahun 2012 Automatic Transmission di harga 39.500.000. Oke, ini akhirnya laku juga, masih fresh, baru datang, dan akhirnya ada juga yang ngebid. Ini adalah Vios G Automatic Transmission tahun 2014, masuknya di Gen 3. Ini kondisinya masih dibilang B ya kalau menurut gua, dan di sini pajaknya mati di bulan April 2020 atas nama PT, SPH-nya yang nggak ada. Warnanya masih oke nih, kondisinya masih B. Open bid-nya di 100 juta, lakunya di 101 juta rupiah. Jadi hanya ada satu pembid, dan selamat mendapatkan harga di 101 juta rupiah, dan grade-nya ini masih B. Oke, kita langsung ke lot berikutnya. Oke, ini beberapa kali unsold, dan akhirnya laku juga. Ada Vios lagi ya. Nah, ini adalah Vios G Automatic Transmission 2007, yang ini adalah Gen 2, dan di sini grade-nya masih terbilang serba cukup, termasuk di matic-nya masih arah cukup ya. Pajaknya di bulan Agustus 2019, dan di sini open bid-nya di 55 juta, lakunya di harga 55.500.000. Jadi selamat untuk pemenangnya mendapatkan Vios tipe G Automatic Transmission tahun 2007, pajaknya di Agustus 2019, kondisinya masih di grade C ya, dari eksterior, interior, dan juga mesin, dengan harga 55.500.000. Kita ke lot berikutnya. Dan ini juga akhirnya laku ya, CR-V yang pernah beberapa kali kita review di open house dan juga di unsold di video Dozo 21. Oke, ini adalah CR-V yang K24 atau 2400 cc. Ini tahun pembuatan di 2005, dan kondisinya ini kalau gue bilang udah kurang ya. Ini kalau gue bilang arah ke F. Jadi ini udah parah kondisinya sebenarnya, dari mesin, interior, dan juga eksterior, dan termasuk di kaki-kaki ya. Sasisnya pun juga bermasalah. Pajaknya di bulan Agustus 2020, dan ini pajaknya hidup ini. Open bid-nya di 23 juta rupiah, dan lakunya di 25.500.000. Jadi selamat untuk pemenangnya mendapatkan CR-V tahun 2005 dari 23 juta jadi 25.500.000. Oke, kita ke lot berikutnya. Oke, next guys, ini ada Kijang Innova yang laku berikutnya. Ini adalah Toyota Kijang Innova tipe G. Ini automatic transmission tahun 2011. Ini grade-nya kalau gue bilang C arah ke D ya, dari eksterior, interior, dan juga mesinnya. Nah, ini di open di harga 71 juta dengan STNK atau nota pajak yang nggak ada, sisanya dokumennya lengkap. Dan kalau lihat dari plat nomornya di sini di bulan 7 2021. Oke, dari harga 71 juta sold atau end bid-nya ada di 72 juta rupiah. Oke, jadi selamat untuk pemenangnya mendapatkan Kijang Innova G, ini yang 2000 cc ya, tahun 2011 di harga 72 juta rupiah.
Oke, kita ke lot berikutnya. Oke guys, ini yang sudah juga ada beberapa pekan ya di Balai Lelangsun, tapi nggak gue review di open house juga karena memang kondisinya menurut gue sih udah cukup parah dan harganya agak tinggi. Tapi ini mobil jalan, jadi kondisinya yang terparah ini ada di bagian depan. Tapi ini laku nih di hari ini. Dan ini adalah Daihatsu Xenia tipe R 1300 cc manual transmission tahun 2015. Di sini pajaknya di bulan Juli 2020 dan kondisinya eksteriornya ya. Ini kalau dibilang E, interiornya masih C-arah ke D, mesinnya ini dibilang kurang banget deh kalau gue bilang. Tapi ini masih jalan karena ini bekas tabrakan ya, bekas laka. Ini open bidnya tadinya di 68 juta rupiah dan lakunya pun di harga dasar 68 juta rupiah. Di bagian depannya ini sudah parah banget, jadi nabraknya ini cukup lumayan. Tulangannya juga sebelah kanan ini hancur ya. Jadi kenapa nggak gua review, karena memang aponnya ini udah cukup tinggi dan ini perbaikannya juga cukup banyak ya. Dan awalnya ini nggak bisa dibuka karena dia kejepit di bagian tulangan di dalam. Nah, kalau di bagian interior ini masih terbilang cukup apik, masih rapi ya, masih bersih sebenarnya. Hanya di bagian luarnya aja yang butuh di repair, ini bekas nabrak soalnya. Nah, ini di bagian dari belakangnya dan kondisinya nih masih normal kalau di belakang, karena yang parahnya ini ada di depan. Ini mesin masih jalan, interior masih bagus. Oke, tapi selamat sekali lagi untuk pemenangnya. Ini adalah Daihatsu Xenia yang tipe R 1300 cc ya, manual transmission tahun 2015. Pajaknya mati di bulan Juli 2020. Open bid 68 juta rupiah, lakunya juga di 68 juta rupiah. Selamat untuk pemenangnya. Oke, kita langsung ke lot berikutnya. Oke, ini berikutnya yang laku ini adalah Daihatsu Terios TS. Pernah kita review ya, automatic transmission tahun 2011. Dan di sini kondisinya masih terbilang cukup ya, arah ke D kalau untuk eksterior, sisanya masih terbilang cukup. Dan di sini open bidnya 64 juta rupiah, pajaknya di bulan Juni 2020 dan sold di harga dasar juga di 64 juta rupiah. Udah pernah kita review di video Dozo 21, jadi buat teman-teman saksiin aja di open house-nya untuk mendapatkan review dari mobil Terios ini ya di video Dozo 21 sebelumnya. Oke, selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit Terios TS Automatic Transmission 2011 dengan harga dasar di 64 juta rupiah. Oke, next ini yang juga sudah beberapa kali kita review dan ini sebenarnya sudah laku ya di pekan kemarin, tapi akhirnya one price karena ada kendala teknis. Nah, ini adalah Grand Livina XV yang Highway Star Automatic Transmission tahun 2014. Pajaknya atau nota pajaknya nggak ada. Dan di sini kondisinya kalau gue bilang eksterior ya, eksterior ini masih C-arah ke D, interiornya masih oke. Mesinnya sih sebenarnya masih halus, cuman di transmisinya nih yang sudah bermasalah. Tapi akhirnya ini mobil laku ya. Nah, ini adalah Grand Livina XV. Ini open bid di 70 juta rupiah, lakunya di 73 juta rupiah. Selamat kepada pemenangnya mendapatkan Nissan Grand Livina Highway Star atau yang XV Automatic Transmission tahun 2014 di harga 73 juta rupiah. Oke, kita langsung ke lot berikutnya. Oke, ini akhirnya juga laku. Ini adalah Honda Mobilio yang E CVT ya, Automatic Transmission tahun 2014. Dan di sini pajaknya mati di bulan Maret 2017. Kalau dibilang kondisinya di eksterior ini kalau gue bilang ya kurang, interiornya masih oke, mesinnya juga masih cukup. Dan di sini di open di harga 68 juta rupiah, lakunya di 72 juta rupiah. Ini pernah kita review. Oke, selamat untuk pemenangnya mendapatkan Mobilio E Automatic Transmission 2014 dengan harga 72 juta rupiah. Oke, ini ada juga mobil yang laku, yang beberapa pekan gak laku-laku karena memang kondisi di eksterior ada banyak yang mencurigakan dan di interiornya cukup dan mesinnya ini masih terbilang cukup tapi arah ke kurang ya. Ini adalah Go Pancha yang 1200 manual transmission yang di tahun 2016 ya. Ini terlihat kayak coklat tapi ini adalah orange metallic. Pajaknya di bulan Juli 2018. Ini PR-nya juga. Ini udah pernah kita review, jadi ada beberapa panel di eksterior yang kelihatan mencurigakan ya, termasuk dari fender sama di panel sebelah kanan di depan. Oke, ini open bid 38 juta dan draw di 39 juta, akhirnya dimenangkan oleh satu pemenang di 39 juta 500. Dan ini memang kondisinya sudah pernah gue bahas, kondisinya eksteriornya kalau gue bilang kurang ya, interiornya cukup dan mesinnya kalau gue bilang di arah D. Oke, selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Go Pancha atau Datsun Go Pancha 1200 manual transmission tahun 2016 dengan harga 39 juta 500. Oke, ini ada fresh dan ini belum sempat pernah kita review di open house karena ini baru datang siang.
Ini adalah unit Terios TX Automatic Transmission tahun 2013. Pajaknya mati di bulan Oktober 2020 dan open B-nya di 85 juta dan kondisinya masih serba cukup ya. Interior, eksterior dan juga mesinnya masih cukup. Di open di harga 85 juta rupiah, lakunya di 92 juta rupiah. Dan ini kondisinya masih terbilang cukup baik. Headlamp tinggal dibersihkan, dari panel-panel pintu dan segala macam ini masih terbilang cukup dan masih rapi ya kalau gue bilang. Kita cek belakangnya. Nah, ini di bagian belakangnya ya. Jadi teman-teman masih bisa lihat terbilang masih cukup rapi. Di sini juga stop lampnya juga masih oke banget. Oke, selamat untuk pemenangnya. Ini adalah unit Terios TX Automatic Transmission tahun 2013. Open bid di 85 juta, lakunya di 92 juta rupiah. Oke, selamat untuk pemenangnya. Kita ke lot berikutnya. Nah, ini dia yang laku berikutnya yang pernah kita review di open house sebelumnya. Ini adalah Daihatsu Xenia R 1300cc manual transmission tahun 2016. Kalau gua bilang kondisi eksterior masih terbilang baik, interior baik, mesinnya di arah cukup ya. Nah, ini open bidnya di 98 juta, pajaknya di Agustus 2020 dan hanya satu yang ngebid di harga dasar juga 98 juta nbitnya ya. Oke, selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Xenia R manual transmission tahun 2016 di harga dasar ya. Pajaknya mati di bulan Agustus 2020 jadi masih hidup dan ini nbitnya di 98 juta rupiah yaitu di harga dasar. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit yang kondisinya masih oke banget. Oke guys, next di sini ada Honda Jazz ya, dan masih fresh nih. Jadi baru datang kemarin siang dan akhirnya dilelang hari ini laku. Ini adalah Honda Jazz IDSi Automatic Transmission tahun 2007. Ini pajaknya di bulan November 2019 dan kondisinya masih terbilang C arah ke D ya. Kalau untuk eksterior ini butuh dipoles, mesinnya cukup dan interiornya masih cukup ya. Nah, ini open bidnya di 52 juta rupiah, lakunya di 55 juta rupiah. Udah pernah kita review, jadi caktikin di open house sebelumnya di Balai Langsung di video Dozo 21 ya. Oke, selamat untuk pemenangnya. Ini adalah Honda Jazz IDSi Automatic Transmission tahun 2007. Open bid 52 juta, lakunya di 55 juta rupiah. Oke guys, ini juga sudah kita review dan akhirnya laku ya di Balai Langsung. Ini cukup banyak yang laku di hari ini. Ini adalah Daihatsu Ayla X 1000cc Automatic Transmission tahun 2015. Dan di sini pajaknya mati di bulan September 2019. Kondisinya masih terbilang C untuk interior dan eksterior. Interior juga masih terbilang cukup. Eksteriornya sudah putihnya ini sudah menguning sedikit tapi tinggal dipoles dan dibersihkan. Dan untuk di mesinnya ini masih terbilang di kategori C tapi arah ke D. Jadi ini ada sedikit yang kasar. Selain dari fan beltnya, nih mesinnya terbilang kasar ya, jadi harus dicek, tapi tidak terlalu banyak ada oli yang remeh di mesin ini. Oke, selamat untuk pemenangnya. Ini adalah Ayla X tahun 2015, open bidnya 60 juta, lakunya di 61 juta 500. Kita ke lot berikutnya, dan ini mobil fresh akhirnya laku juga. Oke guys, ini adalah Honda Brio E Automatic Transmission 2017. Ini kondisinya masih terbilang di B, walaupun arah ke C sedikit. Pajaknya mati di April 2020 kemarin ya. Open bid di 90 juta rupiah, lakunya di 97 juta rupiah. Dan ini termasuk banyak yang ngincer. Harganya masih sedikit di bawah pasar dan akhirnya laku di 97 juta rupiah. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Brio E tahun 2017. Pajaknya mati di bulan April 2020 dengan harga 97 juta rupiah. Oke, ini akhirnya unit terakhir yang laku. Ini adalah Avanza Veloz ya. Udah pernah kita review juga di video open house sebelumnya. Ini Veloz Automatic Transmission tahun 2015. Pajaknya ini di bulan Mei 2020 dan kondisinya ini masih terbilang C. Dari masih cukup semua, bodi tinggal dipoles, interior masih oke banget, mesin juga masih cukup. Di open di harga 100 juta rupiah dan lakunya di 101 juta rupiah. Oke, selamat untuk pemenangnya. Ini adalah Avanza Veloz Automatic Transmission 2015. Pajaknya di bulan Mei 2020, kondisinya masih terbilang cukup dan oke ya kalau gue bilang. Dan nbitnya di 101 juta rupiah. Oke guys, that's it for today. Sekian untuk proses dari lelang tertutupnya di Balai Langsung. Dan ini menurut gua rekor yang cukup bagus ya di Balai Langsung dari lelang tertutup ini. Padahal lelang tertutup bukan lelang terbuka. Ada sekitar 34-35 pendaftar atau amplop dan ada 56 NIPL. Melebihi unit kendaraannya ya. Kendaraan cuma 47, NIPL-nya ada di 55. Selamat untuk Balai Langsung mendapatkan kesuksesan di setelah libur lebaran. Unit yang laku ada 17. Sekian aja, semoga teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini.
Jangan lupa cek di deskripsi untuk mengetahui informasi lebih tentang Balai Lelang Sun. Langsung follow aja Facebooknya dan Instagramnya Balai Lelang Sun dan hubungi adminnya lewat media sosialnya Balai Lelang Sun ya, untuk mendapatkan informasi yang valid dari jadwal lelang dan juga unit-unit yang akan dilelang di hari tersebut. Oke, sekian aja video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.